Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Azmi, prodi PAI. Di sini saya akan memenuhi tugas PUAS pelajaran digitalisasi komunikasi pembelajaran. Lanjut ke tema yaitu hakikat komunikasi, pendidikan dan pembelajaran sebagai proses komunikasi. Pengertian dan hakikat komunikasi. Komunikasi berasal dari kata Latin communicare yang berarti berbagi atau membuat milik bersama. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator sebagai kepada komunikan dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman yang sama. Dalam konteks pendidikan, komunikasi menjadi alat untuk mentransfer pengetahuan, nilai, dan keterampilan dari pendidik kepada peserta didik. Komunikasi dalam pendidikan bersifat dua arah, tidak hanya melibatkan penyampaian materi oleh guru, tetapi juga mencakup penerimaan, umpan balik, dan interaksi aktif dari siswa. Komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan bentuk nyata dari komunikasi yang terstruktur. Guru sebagai komunikator harus mampu menyampaikan materi dengan cara yang dapat dipahami siswa. Sementara itu siswa sebagai komunikan tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif merespon dan berinteraksi. Komunikasi pendidikan melibatkan berbagai aspek, termasuk komunikasi verbal, lisan dan tulisan, nonverbal, gestur, ekspresi, serta penggunaan media dan teknologi. Pembelajaran efektif sangat tergantung pada kemampuan guru dalam mengelola komunikasi ini secara tepat dan efisien. Hakikat komunikasi pendidikan dalam proses pembelajaran. Komunikasi pendidikan adalah suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pemahaman dan praktik interaksi, serta tindakan seluruh individu yang terlibat dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar, mengajar, menyangkut kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola proses interaksi tenaga pendidik dan peserta didik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam rangka keterlaksanaan program pendidikan. Dengan menambah kata dalam di antara duka komponen dasar dari kata-kata tersebut, maka dapat dimaknai bahwa komunikasi pendidikan tersebut terjadi dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa komunikasi pendidikan dalam proses pembelajaran adalah suatu tindakan yang terjadi antara pengajar dan pelajar dalam interaksinya, memberi pemahaman yang terjadi di dalam proses belajar mengajar. Peranan guru dalam mewujudkan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah syarat terwujudnya interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah interaksi yang dengan sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seorang. Berikut ini beberapa peran guru dalam kelas terkait peranan guru dalam mewujudkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, guru penceramah. Yang kedua, guru sebagai moderator. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Yang keempat, guru sebagai manajer. Yang kelima, guru sebagai koordinator dan inovator. Pesan komunikasi. Pesan merupakan komponen terpenting dalam proses komunikasi. Begitu juga dengan komunikasi dalam proses pembelajaran di kelas. Apa yang disampaikan merupakan komponen penting komunikasi pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran, selain menyampaikan materi, pembelajaran juga penting untuk mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ekspektasi positif. Yang kedua, mengomunikasikan tujuan dan hasil belajar. Dan selanjutnya, mengomunikasikan umpan balik dan evaluasi. Kesimpulan, komunikasi pendidikan dalam proses pembelajaran adalah suatu tindakan terjadinya komunikasi yang mendidik di dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Seorang guru perlu memiliki keterampilan berkomunikasi agar terwujudnya pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif sangat menentukan prestasi dan motivasi belajar siswa. Di sisi lain, media pembelajaran dan metode pembelajaran juga memengaruhi prestasi dan motivasi belajar siswa. Semua yang ada dalam kelas perlu dikelola oleh guru. Cara mudah mengelolanya adalah dengan mengomunikasikannya dengan
kepada siswa sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk mewujudkan komunikasi yang efektif diperlukan kerjasama antara guru dan siswa yang melakukan komunikasi. Untuk itu, relasi antara guru dan siswa perlu dijaga. Relasi antara guru dan siswa akan menjadi lebih efektif jika guru menyadari perannya di dalam kelas, itu sebagai penceramah, moderator, pembimbing, manajer, koordinator, dan inovator. Semoga dengan mengetahui tugas dan tanggung jawab guru yang berkaitan dengan komunikasi yang mendidik di dalam proses pembelajaran, kita semua bisa menjadi seorang guru yang handal di waktu mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.